adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Namamu Immanuel, Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk pimpinanmu sampai hari ini. Teruskan kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Saat ini teduhkan hati kami, berbicaralah dalam hati kami, Tuhan Yesus. Nyatakan isi hatimu dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi tertanam, bertumbuh, membawa transformasi dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih untuk pengorbanan saudara untuk datang dalam ibadah. Masih banyak jemaat yang bepergian dan berlibur, dan hari ini atau besok baru pulang, dan ya kita bersekutu pada hari ini. Langsung saja saudara, pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang satu topik yang penting, yaitu tentang pertandingan iman. Ayatnya saya ambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Satu ayat ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dalam berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sadarkah saudara bahwa setiap kita itu berada ditempatkan Tuhan dalam satu gelanggang pertandingan? Saudara, kalau kita berbicara soal masalah rohani, masalah iman, saudara, kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita sedang dalam kompetisi, dalam pertandingan. Dan pertandingan itu, saudara, bersifat keharusan, saudara. Karena ada kata diwajibkan bagi kita, setiap orang ini. Saudara, itu artinya mau tidak mau, you are in this competition. Dan kita tidak berkompetisi dengan yang lain, tapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, saudara. Dan saudara, dan ini bersifat pribadi, saudara, sangat bersifat pribadi. Dan tujuannya apa pertandingan ini? Tujuannya bukan supaya kita diberkati luar biasa. Tujuannya bukan perjalanan ini, pertandingan ini, rohani ini bukan tujuannya supaya kita hebat, jadi orang yang luar biasa saja. Tetapi bukan itu. Tetapi tujuannya itu yaitu serupa dengan Kristus. Tujuannya itu kedewasaan rohani, di mana kita serupa. Keserupaan dengan Kristus itulah adalah ending dari pertandingan ini, saudara. Itu yang harus kita sadari, saudara. Ya. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri dalam masalah kerohanian ini, saudara, masalah kerohanian ini, kita ini sedang bertanding, put some effort to grow spiritually, melakukan satu usaha untuk menumbuhkan kerohanian kita, atau kita ini sedang dalam kapal pesiar. Banyak orang hanya menikmati kebaktian ini dan tidak melakukan apa-apa, seolah-olah mereka berada dalam kapal pesiar. Saudara, tidak mungkin dengan rajinnya kita ke gereja saja, saudara, kita bertumbuh kerohanian kita, yaitu sedikit sekali, saudara. Kita harus make some effort, kita harus berupaya. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Fred Price mengatakan kerohanian itu ya seperti jalan yang menanjak. Kalau kita naik sepeda, saudara, itu kita naik sepeda itu, ya we have to put some effort, ada usaha untuk bisa naik terus. Dan kalau kita jalannya menurun dan kita tidak lakukan apa-apa, saudara, dan kita berpikir kita fine-fine aja, dan kita berpikir bahwa rohani kita akan tumbuh dengan sendirinya, it is impossible. Tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Kerohanian itu seperti garden, seperti taman, saudara. Kalau saudara tidak kerjakan, kalau saudara tidak sirami, kalau saudara tidak kasih benih bunga yang terbaik, saudara, tidak akan jadi flower garden, tidak akan jadi
taman bunga yang indah. Saudara. Kerohanian kita tidak jadi indah. Saudara biarkan saudara itu, saudara kemudian dalam 1 bulan, 2 bulan tidak tumbuh bunga mawar. Tidak akan sendirinya tumbuh bunga melati, tidak mungkin saudara. Yang tumbuh itu rumput-rumputan liar, onak, duri dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kerohanian kita saudara. Apa yang telah kita lakukan terhadap kerohanian kita saudara? Apa kita sudah memperhatikannya saudara? Karena ini penting saudara. Karena apa saudara? Pada waktu masa-masa sulit, yaitu yang membuat kita kuat adalah kerohanian kita. Itu yang akan bisa membuat kita bertahan. Itulah sebabnya dikatakan, penulis Ibrani mengatakan kita harus ada sense of competition. Maju di dalam Tuhan, maju dalam lebih lagi berdoa, maju dalam melakukan firman Tuhan. Nah itu saudara. Oleh sebab itu penghalangannya ada, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Ada 2 hal, beban dan dosa. Mari kita langsung saja, apa yang harus kita tanggalkan? Yaitu kita harus tanggalkan dosa, supaya kita bisa bertanding dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Saudara. Kenapa kita harus menanggalkan dosa? Karena dosa ini merupakan inti dari masalah manusia. Saudara. Semuanya ini originalnya, perintian permasalahan yang kita hadapi adalah masalah dosa. Saudara, saudara jangan meremehkan dosa. Dosa memiliki daya hancur yang luar biasa. Saudara, saudara tidak peduli orang kuat, orang pinter, orang kaya. Kalau izinkan buka celah terhadap satu hal ini, dosa itu bisa menghancurkan segalanya. Saudara. Alkitab mengatakan raja-raja pun bisa jatuh dan hancur karena yang satu ini, karena dosa. Oleh sebab itu, never underestimate sin. Dan jangan merasa terlalu kuat dan tidak bisa disentuh oleh dosa. Saudara, Simpson yang sangat kuat itu, saudara. Dia buka celah. Dia izinkan dosa masuk. Hancur semuanya. Saudara, mari kita waspada tentang satu hal ini. Dan masalah ini tidak bisa kita selesaikan, saudara. Masalah yang satu ini, saudara, yang paling berat ini, untungnya Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, saudara. Masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri ini, saudara, Tuhan bisa selesaikan di kayu salib, saudara. Dikatakan di dalam itu, Yeremia 5 ayat 25, karena kesalahanmu, dosa kita, yang menghambat semua yang baik daripada kita. Saudara, dalam pertandingan ini kita harus cek betul-betul, saudara, apakah masih ada dosa di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Ini betul sekali. Dan kalau ada dosa yang kita lakukan, saudara, kita harus datang kepadanya dan kita akui. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan pelanggaran kita. Itu yang luar biasa. Sudah diselesaikan. Memang ada dosa yang tidak bisa diampuni. Saudara. Yaitu dosa apa, saudara? Dosa yang tidak diakui. Saudara. Selama kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, saudara, maka kita akan dibersihkan dari segala dosa dan kejahatan kita. Luar biasa. Sudah diselesaikan sama Tuhan. Saudara. Hal yang paling sulit sudah diselesaikan asal kita mau. Ada pepatah yang mengatakan, if you don't confess your sin privately, God will humiliate you publicly. Kalau kita tidak mengakui secara pribadi dengan Tuhan, kan kita simpan dosa itu, satu kali kita akan dipermalukan oleh dosa yang kita simpan itu. Make sure dalam pertandingan iman ini. Pastikan dalam pertandingan iman ini, saudara, kita selesaikan dalam kehidupan kita. Saya punya kebiasaan, saudara, kalau setiap malam sebelum tidur, kemudian saya bilang, Tuhan, kalau ada kesalahan dalam hidup, apa? Nyatakan, saudara. Bersihkan aku kembali, saudara. Tidurnya sudah lebih nyenyak, saudara. Ya, itu yang pertama, yang paling utama yang harus kita sadari. Tapi bukan hanya dosa yang kita harus tanggalkan. Ada beban, saudara. Nah, beban ini bukan dosa, awalnya bukan dosa, bisa mengarah kepada dosa, bisa. Tapi ada beban-beban yang harus kita lepaskan. Karena kita tidak bisa membawa beban itu kalau kita harus bertanding dan lari. Dalam pertandingan lari itu tidak mungkin, saudara.
Jadi ada beban dan banyak orang tidak sampai ke garis finish karena bukan karena dosanya sudah diampuni atau bukan, tetapi karena bebannya terlalu berat sampai akhirnya berat sekali dan tidak bisa bertanding dan akhirnya tidak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kerohanian kita tidak dewasa dan keserupaan dengan Kristus tidak bisa dicapai karena jalannya terlalu panjang. Yang pertama saudara ya, beban yang perlu kita lepaskan yaitu kita harus meringankan beban dengan memiliki jati diri yang benar. Rasul Paulus mengatakan, I am what I am by the grace of God. Itu 1 Korintus 15 ayat yang 10. Saudara, kalau saudara jati diri saudara, self image saudara salah, saudara, ini jadi satu beban. Saudara. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian? Yang disiapkan Tuhan yang melimpah dengan berkatnya yang luar biasa, saudara. Bukan karena Tuhan kurang hebat, bukan karena Tuhan kurang melakukan mujizatnya, tapi pada saat mereka mau masuk tanah perjanjian, saudara, mereka melihat bahwa yang menduduki tanah perjanjian itu seperti raksasa, yang pertama, saudara. Dan mereka lihat diri mereka seperti belalang, ya sudah, saudara. Pada waktu mereka melihat diri mereka seperti belalang dan sadar raksasa, habis sudah. Itu namanya kalah sebelum berperang, itu begitu saudara. Menurut saudara siapakah saudara? Pak Yeremia sebagai perintis jemaat MDC ini seringkali mengatakan, saudara, dia paling tidak senang dengan gaya berdoa orang-orang yang kelihatannya rohani, tetapi tidak rohani sama sekali. Yaitu kalau menyebut, Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Memang betul, tidak ada artinya. Bukankah kami ini cacing-cacing di hadapan-Mu? Gitu katanya gitu. Nah kalau dirinya menganggap dirinya cacing, ya terus gimana, saudara? Nah itu, saudara. Ya. Ada satu pepatah yang mengatakan, our self-image determine what we become. Cara saudara menilai diri saudara, ya apa yang terjadi dalam penilaianmu terhadap dirimu itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Itu saudara. Saudara dalam pertandingan apa saja saudara. Secara waktu saya terlibat dalam pertandingan golf ada satu mentor saudara, mentor yang ngajari psikologi gitu. Namanya dokter yang mungkin sudah meninggal, namanya dokter kuno, namanya dokter Nawir, ginekolog dokter Nawir. Saudara. Dan dia yang mengajar para pegolf itu tentang psikologi. Saudara. Dan dia ngomong begini, saudara, kebanyakan saudara, pemain-pemain atau atlet-atlet dari kota besar lebih pede daripada atlet-atlet dari kota kecil. Dia ngomong begitu. Jadi sebelum bertanding, kan kita teman-teman saya kan dari Surabaya. Kamu harus yakin, saudara, bahwa kamu sudah berlatih demikian berat itu. Kamu tidak lebih kecil, tidak lebih kurang hebat dibandingkan atlet-atlet dari Jakarta ataupun luar negeri. Kamu sudah melakukan yang terbaik, saudara. Kalah bertanding itu urusan belakang, saudara. Tapi you do the best. Tapi kalau kamu melihat dan kamu minder terhadap pemain-pemain Jakarta, kamu sudah kalah sebelum bertanding. Digituin kita semua. Nah itu sudah. Makanya akhirnya kita jangan merendahkan pemain-pemain dari kota kecil, tapi juga jangan terintimidasi dengan gayanya pemain-pemain dari kota yang lebih besar dari kamu. Kamu bisa kalahkan mereka. Wah, rasanya itu gitu dari sini. Saudara, who do you think you are? Itu yang Goliat ngomong sama Daud. Dia ngomong sampai gini, loh anjingkah aku sehingga kamu datang mendatangi aku dengan tongkat itu aja. Sampai begitu. You don't know who I am. Kamu nggak tahu siapa aku. Daud itu, dia direndahkan dalam keluarga. Hampir dilupakan. Kakak-kakaknya yang disuruh berperang, yang hebat-hebat, yang tegap-tegap. Tapi dia ngomong, kamu nggak tahu aku. Aku ini orang yang disayangi sama Tuhan. Kamu datang dengan tombak dan lembing. Aku datang dalam nama Allah yang luar biasa.
Ngomongnya begitu. Saudara, dalam segala tidak minder sama sekali, saudara. Di hadapan pahlawan Filistin yang luar biasa, saudara. Dan akhirnya kita tahu hasilnya, saudara. Kemenangan itu sudah ada dalam hidup Daud, hati Daud. Saudara, saudara jangan sampai dalam pertandingan kehidupan ini, pertandingan iman ini, engkau merasa aku ini bukan apa-apa, karena aku tidak punya degree, tidak punya titel, dan you are somebody. Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa melalui kehidupan saudara. Amin, saudara. Tidak percaya, saudara. Ayo kita ngomong kiri kanan. Kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Gitu loh, saudara. Nah, gitu. Nah, ditunjuk, saudara, ditunjuk. Digoyang-goyang, saudara, kalau perlu, saudara. Ya, supaya yakin, saudara. Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Asal, saudara, dikasih runway. Runway-nya itu apa? Engkau percaya, you are somebody special. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan pertandingan hidup ini akan tambah berat kalau saudara menilai siapakah aku ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meringankan beban dengan mengampuni. Saudara. Tidak semua ayat saya baca, tapi saudara bisa membacanya. Saudara, saudara banyak orang memulai kehidupan kekristenan dengan baik, tapi akhirnya dalam perjalanan ada dia disakiti, dia dan lain sebagainya. Beban itu rasanya menyimpan kesalahan orang lain tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat, dan tambah lama tambah berat. Saudara, jangan sampai hidup kita beban menyimpan kesalahan orang lain ini jadi beban yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Masalahnya gini, saudara ya. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, misalkan kalau kita itu tidak senang dengan orang lain, saudara ya, masalahnya itu akan bersifat kumulatif. Misalkan, saudara, ya, misalkan gimana ya kasih? Misalnya saya tidak senang dengan Pak Sugi, misal loh Pak, saya senang dengan Pak Sugi, saya baik dengan Pak Sugi, ini orang baik luar biasa. Misal tapi saya tidak senang, misalkan ya, saudara. Setiap ulahnya saya tidak akan senang, betul nggak, saudara? Ya, toh? Dia mungkin menyakiti saya, tapi dia mungkin tidak sadar, tidak senang. Gitu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setiap orang yang mendekati Pak Sugi, aku yang tidak senang. Aku tidak senang. Oh, ini bolonya Pak Sugi. Loh, padahal itu dia bolonya itu nggak nyakitin saya. Gitu. Ada orang lagi yang namanya Pak Sugi. Semua nanti temannya Pak Sugi enggak saya senangi. Lah itu terus bebannya itu loh. Kita enggak senang sama satu orang, tapi ini ulahnya sama, kita anggap sama itu. Betul enggak? Terjadi sama Pak Yamin sama Pak Arief. Oh, nah Pak Yamin sama Pak Arief itu podo aja sama Koan, saudara. Wis enggak usah tanya, wis itu bolone Koan, wis. Kan gitu, saudara. Orang ngomong begitu, saudara. Ya enggak apa-apa, toh boloku kan enggak apa-apa. Aku bolone Tuhan Yesus kok. Gitu loh, saudara. Ya toh. Saudara enggak senang sama satu orang, pasti merentet, saudara. Saudara enggak senang dengan orang-orang yang dekat dengan orang yang tidak saudara senangi. Atau yang melakukan ketidakadilan dalam kehidupan saudara. Saudara, ini perlu kita ini belajar untuk mengampuni. Dan melepaskan beban. Tidak bisa, saudara, kita lari dengan membawa beban menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mungkin. Amin, saudara. Ya, belajar. Nah, kadang-kadang secara manusia kita tidak bisa. Tetapi lihatlah kepada Kristus. Dia yang memberikan kekuatan kita untuk mengampuni. Saudara, begini ya, saudara ya. Akan lebih mudah kalau kita itu melihat bahwa dosa kita banyak. Dan itu pun dosa kita yang banyak diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita belajar mengampuni orang lain. Itu lebih gampang, saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk releasing the forgiveness. Roh Kudus diberikan kepada kita, dikatakan 1 Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lah kuasa itu orang mengatakan ini kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menyembuhkan, betul itu kuasa itu. Tetapi kuasa untuk mengampuni orang. Roh Kudus turun itu diberikan kuasa untuk apa, saudara?
untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam diri kita. Itu kuasa untuk mengangkat orang yang lemah. Itu kuasa. Roh Kudus bisa memberikan kuasa itu. Seperti itu. Amin, saudara. Ya, itu. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara. Meringankan beban dengan mengerti prioritas. Banyak orang akhirnya bebannya terlalu berat, saudara, karena prioritasnya keliru, saudara. Anak-anak kalau pulang sekolah dulu, saudara, prioritasnya apa, saudara? Makan, istirahat, langsung buat PR. Itu rumus daripada orang tua kami, saudara. Jadi pulang sekolah, makan dulu, kalau capek tidur sebentar, setelah itu langsung harus buat PR, saudara. Jangan mainan dulu. Tapi kalau anak-anak kadang-kadang, waduh sudah pulang sekolah, mainan dulu, wah bermain, lari-lari ke sana, saudara. Ya akhirnya jadi capek dan harus buat PR. Jadi beban. Jadi beban. Karena apa? Salah prioritas. Saudara, kalau misalkan kalau kita konseling, saudara, dalam ilmu konseling, ini dikasih tahu ya, rahasia ilmu konseling. Kalau ada orang punya masalah, saudara, yang saudara harus cek itu apa? Prioritasnya. Dan kadang-kadang orang itu salah dalam prioritas sehingga dia kena masalah, saudara. Pengeluaran uang, ya. Nah, kalau orang itu salah prioritas dan dia membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang dia tidak perlu, satu kali akan dia kena masalah keuangan, betul nggak, saudara? Ya kecuali uangnya nggak kehitung, saudara ya. Ya, jadi makanya jangan bandingkan diri saudara dengan yang lain. Mungkin yang lain punya kelegaan keuangan yang lebih daripada kita. Ya, itulah sebabnya kita harus berhikmat. Ada prioritasnya, saudara. Prioritasnya. Saudara akan mengalami masalah kesehatan kalau apa, saudara? Kalau prioritas makan saudara keliru, betul nggak? Kenapa kita minum obat? Katanya pakar kesehatan mengatakan, biarlah makananmu menjadi obatmu. Makananmu menjadi obatmu. Kalau saudara makanan saudara sudah makan sehat dan itu menjadi obatmu, engkau tidak perlu minum obat karena engkau sehat. Ya, priority of life itu juga penting dijaga. Dan kadang-kadang karena orang itu tidak mengerti, saudara, tentang prioritas kehidupan, maka akhirnya bebannya ini berat, saudara. Bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan karena Tuhan nggak bisa berbuat mujizat, tapi ini, saudara, di depan kita akan ada masa-masa yang sulit, saudara. Dan bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit itu? Change your priority, change your lifestyle, saudara. Mengubah lifestyle tidaklah mudah, saudara. Saya tahu, saudara. Tapi itu prioritas, saudara. Kalau tidak kita nggak bisa bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit, saudara. Saudara. Dan misalkan keuangan kita ya pas-pasan dan lain sebagainya, kita menghadapi, ya lifestyle saudara harus dirubah, saudara. Bagi saudara yang suka ngafe, saudara, yang saya tidak, karena jemaat ini ada yang punya kafe, saudara ya. Jadi ya, tapi saudara harus membatasi expenses saudara dalam mengeluarkan saudara dalam ke kafe. Kalau memang harus, saudara harus membatasi lifestyle saudara begitu. Kalau sudah keterbiasaan ngafe, saudara, untuk mengubah ya sulit, saudara. Tapi itu harus. Karena apa, saudara? Karena di depan kita ada masa-masa yang krisis dan kita harus survive di masa-masa seperti itu, saudara. Iman itu juga bukan hanya mengimani mujizat, tapi iman itu juga harus berhikmat, saudara. Iman itu juga bisa ngitung, saudara. Itulah iman, saudara. Yang keempat, saudara. Yang kelima, saudara. Ini ada pepatah yang bagus, saudara. Dikatakan, your life will be blessed and balanced experience if you first honor your identity and priority. Ya, kalau saudara tahu identitas saudara dan prioritas saudara, saudara akan terhindar dari berbagai macam masalah. Saudara. Ya, prioritas harus ada. Saudara. Ya, jangan uang untuk ditabung dibuat
Diong, saudara. Gitu loh ya. Dibuat senang-senang, habis saudara. Ya. Saudara bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Yang kelima, saudara, meringankan beban dengan memiliki sahabat sejati. Amsal 17:17. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, apakah saudara memiliki sahabat yang sejati? Saya merasa bahwa one of God's best gift is the gift of friendship. Salah satu karunia yang terbaik, yang the best yang Tuhan berikan adalah karunia persahabatan. Sahabat, kalau saudara memiliki sahabat sejati, itu saudara diberkati. Sungguh saudara. Sahabat yang bisa berbagi. Sahabat yang bisa kita curhat. Saudara. Sahabat yang betul-betul bisa mendukung kita. Dan memberikan nasihat yang benar, walaupun kadang-kadang menyakitkan. Saudara. Itu sahabat. Saudara. Ya, jadi sahabat yang mendampingi kita pada waktu kita low, in the lowest level of our life. Pada waktu kita menurun. Sahabat yang mendampingi kita, saudara. Berbahagialah orang yang memiliki sahabat. Berdua lebih baik satu, katanya firman Tuhan. Saudara. Kalau saudara dalam pertandingan iman dan saudara harus memikul segala beban ini sendirian, saudara. Betapa beratnya. Saudara. Beban itu, saudara. Ya itu, saudara. Saudara, ini masalah sharing-sharing aja, saudara ya. Dulu saya pernah melakukan kesalahan pada waktu awal dari pelayanan saya. Memang pada waktu itu susah. Saudara. Pada waktu saya 2 tahun menjadi full time, menjadi gembala, setelah 2 tahun saya ditinggal oleh Pak Yeremia Rim, almarhum. Dia adalah pendeta yang hebat. Dan saya harus konsentrasi dan akhirnya saya mengatakan, aku konsentrasi di pelayanan, aku jangan diganggu, dan kamu konsentrasi membesarkan anak. Gitu. Akibatnya apa? Dua-dua stres. Dua-dua stres. Karena apa, saudara? Karena pernikahan itu bukan lu gua, bukan, saudara. Akhirnya kita tahu bahwa sebetulnya kita ini separate, walaupun dalam satu rumah. Dan akhirnya kita merubah itu. Banyak suami-suami yang salah ngomong, aku ngurusi kerjaan, kamu ngurusi rumah tangga. Saudara. Ya itu bagus, ya ada pembagian tugas. Tapi bukan berarti itu dibiarkan. Saudara. Akhirnya Ibu Mariani terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya juga tanya, kalau kamu bagaimana? Dia punya wisdom, dia punya nasihat yang bagus untuk mengembangkan jemaat. Saudara. Dan saya merasa disupport. Dan pada waktu saya, misalkan khotbahnya nggak bagus, saudara, itu dia ngomong, ya khotbahmu itu akan lebih bagus kalau begini, nggak jelek, saudara, akan lebih bagus, kan enak. Ya kan, jadi itu kan dia support itu. Ya, dia orang yang paling banyak mendengar khotbah saya. Satu hari 3 kali kebaktian, dia mendengarkan 3 kali. Saudara. Ya, biasanya begitu, hari ini dia tidak hadir karena nanti kebaktian kedua dia harus bawa mamanya yang sudah usia tua untuk datang kebaktian. Saudara. Tapi saudara, dengan hadirnya dia untuk support dalam pelayanan, saya juga hadir dalam membesarkan anak. Dia juga tidak stres, saudara. Ya. Harus diakui, tanpa Ibu Mariani, anak saya tidak bisa seperti anak saya sekarang. Dia adalah ibu yang luar biasa, saudara. Tapi saya pun ikut terlibat untuk supporting, saudara. Ya, dan itu. Jadi akhirnya kita bisa memikul beban bersama-sama. Lebih enak, betul nggak, saudara? Ya, jadi itu harus kita pikirkan. Jadi kalau saudara mempunyai sahabat sejati, saudara, itu harganya mahal, saudara. Harganya simpan itu, jangan disakiti, saudara. Ya, itu penting sekali, saudara. Ya. Seorang yang bernama Charles Swindoll, saudara. Yang orang ini punya gereja yang besar. Dan salah satu pendeta yang menggantikan dia punya tim pengembalaan, seharusnya khotbah di MDC pagi ini, saudara. Saya sudah mengiyakan, saudara. Ya, khotbah gitu. Sudah kira-kira sudah 2 bulan yang lalu saya sudah oke itu.
Ya, saya pikir sudah oke. Ternyata 2 minggu yang lalu dia minta tolong untuk carikan tiket. Dia ada meeting di Bali, saudara. Wah, langsung hati saya hilang, saudara. Saya cari kemana-mana, saudara. Tidak dapat satu tiket pun, not even one seat, saudara. Tidak ada. Tidak bisa, saudara. Jadi akhirnya minta maaf, sekarang ini ada di Denpasar. Dan nanti sorenya habis khotbah, rencananya pulang Denpasar lagi dan langsung ke Australia. Saudara, ya, waduh, rasanya ini Chuck Swindoll ini yang ngomong. Begini, I cannot even imagine where I would be today were it not for that handful of friends who have given me a heart full of joy. Friends make life a lot more fun. Saudara, apakah ini bisa kita juga rasakan? Aku bisa ngomong gini enggak? Aku enggak tahu hari ini bagaimana, saudara. Nasibku hari ini kalau aku enggak punya teman yang support aku, yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupanku, saudara. Saudara, your life will be happier. Dan beban kehidupan itu akan bertambah ringan karena ada yang mendoakan teman-teman sejati yang berada di samping saudara. Ya. Saya di waktu kecil, mama saya punya buku dan selalu dibacakan itu, ada Alone in the World, bahasa Belanda, saudara. Alone in the World. Waduh, betapa susahnya. Itu kalau hidup kita sendirian. Yang terakhir, saudara, yang keenam, saudara, yaitu meringankan beban dengan EGP. Emangnya gue pikirin, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesalahannya sendiri, kesusahan hari cukuplah sehari. Saudara, begini ya saudara. Dalam kehidupan ini ada yang perlu saudara pikir. Tapi ada yang bagian yang Tuhan yang memikirkan bagi saudara. Nah, kalau saudara memikirkan bagiannya Tuhan, saudara, ya saudara stres. Betul nggak, saudara? Kadang-kadang itu harus rilis, saudara. Tapi bagianmu harus engkau pikirkan, saudara. Tuhan akan berbuat lebih daripada apa yang engkau doakan dan pikirkan, katanya Rasul Paulus begitu, saudara. Tapi harus doa dan mikir, saudara. Tapi kalau enggak doa, enggak mikir, ya Tuhan enggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Mikir itu harus, saudara. Tapi jangan overthinking gitu, jadi jangan kebanyakan sehingga bagi yang seharusnya harus dipikirkan oleh Tuhan, itu saudara pikirkan, ya enggak mampu, saudara. Tidak mampu. Nah ini juga yang rahasia kalau saudara didatangi orang yang susah ini, saudara diam aja, saudara. Kira-kira dia cerita gini, dan pilah-pilah, saudara. Apa yang dia harus kerjakan, saudara. Apa yang dia tidak harus pikirkan, dan itu bagiannya Tuhan, dan ini bagiannya, itu mana? Kalau ada orang datang cerita tentang masalah, biasanya dia mikirnya itu sampai-sampai, bukan seharusnya dipikiri semua. Ya stres, saudara. Anak mau sekolah, keluar kota atau keluar negeri, tugasnya orang tua apa? Kasih nasihat dong, kasih semangat. Ya kan, saudara? Tugasnya orang tua apa? Menyiapkan dananya supaya bisa sekolah, memberi nasihat yang baik. Tapi saudara, kalau sudah pergi gitu, jangan dipikiri nanti pesawatnya ya apa ya, jangan-jangan jatuh. Jadi jangan nanti siapa yang jemput ya, nanti di airport ya, nanti di sekolah gimana ya. Lah sudah, kalau saudara pikiri semuanya itu, saudara, ya tidak ada habisnya itu. Let go and let God, itu ada istilah let go and let God. Ya serahkan sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Iya, saudara. Dan coba saya lihat dulu. Tidak ada di sini, saudara. Jemaatnya di CW, saudara. Anaknya pergi ke luar negeri, saudara. Tiap hari video call sama anaknya. Gitu.
Ya enggak masalah saudara. Ini zaman video call, wah, enggak apa-apa, puji Tuhan ada video call. Tapi video callnya gini saudara. Itu iPad-nya itu atau HP-nya itu suruh on terus. Sudah kamu belajar loh, mama cuma mau lihat kamu seliweran. Loh, ya apa ini saudara. Ya cuman gitu aja, di on kan terus. Supaya mama ya bisa ngelihat kamu gitu, ngapain kamu di apartemenmu gitu apa. Seneng kalau kamu baik-baik ya mama hati ini seneng gitu. Saudara tahu, anaknya yang stres. Nah itu ya sudah lah gitu. Sudah direlakan ya sudah relakan. Ada bagian yang dimana kita ya sudah let go and let God. Amin saudara. Dan itu menjadi beban itu akan jadi ringan saudara. Perjalanan kita, pertandingan iman kita ya, akan jadi ringan. Sekali saudara serahkan, ya bukan saya doa untuk anak-anak ya sudah selesai serahkan sama Tuhan dalam penyerahan itu. Tidak perlu kita pikul jadi beban hidup kita. Amin saudara. Nah kalau saudara konseling tadi saudara, ya sudah bilang kamu jangan mikir ini bagiannya Tuhan. Kamu mikir yang ini ya. We do the possible and let God do the impossible. Amin, saudara. Ya, kita melakukan apa yang mungkin, yang tidak mungkin biar Tuhan yang take care. Itu. Dan kita ini manusia terbatas. Saudara. Itulah sebabnya kita berdoa. Karena kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Ingat bahwa kita dalam gelanggang pertandingan. Saudara kalau saudara tidak mau bertanding, tidak masalah itu keputusan saudara. Tetapi satu kali kita akan dihakimi dengan Tuhan dalam masalah pertandingan iman ini. Kalau kita nggak dewasa-dewasa, saudara, yang salah bukan Tuhannya, yang salah juga kitanya. Kita akan kenapa kamu? Kok bisa begini? Sudah lama di gereja, tapi kok nggak bisa bertumbuh rohaninya, saudara. Menuju kepada kedewasaan. Dan masalah dalam kehidupan ini sangat bisa terjadi karena cuman kadang-kadang satu hal, yaitu apa? Kita tidak dewasa rohani. Kalau kita dewasa rohani, yang tadinya bisa jadi masalah, jadi tidak bisa jadi masalah. Karena we are mature in Christ. Kita dewasa dalam Kristus. Mari kita tanggalkan semua beban. Mari kita juga tanggalkan semua dosa. Dan kita berlomba dalam pertandingan iman ini. Nanti hasilnya akan luar biasa. Keserupaan dengan Kristus. Itu yang luar biasa. Dunia memerlukan Kristus yang ada dalam diri saudara. Keluarga saudara memerlukan Kristus yang ada dalam diri kita masing-masing. Jika kita makin berkurang dan Kristus makin bertambah, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Be a blessing dan biarlah kita dipakai Tuhan secara luar biasa. God bless you. Amin. Amin.